Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran Matematika Minat. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Bagaimana? Masih ingat tentang sifat eksponen kemarin? Iya. Untuk persamaan eksponen ada 7 rumus yang akan kita pelajari. Dengan demikian, kalau kita mendapatkan sebuah soal tentang persamaan eksponen, sebaiknya diidentifikasi dahulu harus menggunakan rumus yang mana. Mari kita lihat ke-7 rumus tersebut. Yang pertama, bila A dipangkatkan fx sama dengan A pangkat P, di mana A suatu bilangan positif, penyelesaiannya adalah fx sama dengan P. Rumus yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A suatu bilangan positif. Penyelesaiannya fx sama dengan gx. 3. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kita lihat pangkatnya sama, tapi bilangan pokoknya berbeda, di mana A dan B suatu bilangan positif. Penyelesaiannya fx sama dengan 0. Rumus nomor 4, A dikalikan A pangkat fx dikuadratkan, ditambah B dikalikan A pangkat fx, ditambah C sama dengan 0. Berarti kita lihat dia berbentuk persamaan kuadrat, di mana A ini masih suatu bilangan positif. Langkah penyelesaiannya, A pangkat fx kita misalkan dengan P. Kemudian kita peroleh persamaan kuadrat dalam P. Seperti kalau menyelesaikan persamaan kuadrat, kita faktorkan, nanti kita peroleh nilai P. Baru P tadi kita terjemahkan kembali menggunakan permisalan yang pertama ini. Rumus nomor 5. Fx, suatu fungsi ya, fungsi dipangkatkan fungsi fx dipangkatkan hx, sama dengan fungsi gx dipangkatkan fungsi hx. Lihat pangkatnya fungsi yang sama. Syarat penyelesaiannya ada 2, fx sama dengan gx, hx sama dengan 0, di mana fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0. Rumus ke-6, fungsi hx dipangkatkan fungsi fx sama dengan fungsi hx dipangkatkan fungsi gx. Apa yang membedakan dengan rumus nomor 5? Kalau rumus nomor 5, pangkatnya adalah fungsi yang sama. Kalau rumus nomor 6, ya, ini yang sama, yang bagian bawah ya. Syarat penyelesaiannya ada 4, yaitu yang pertama fx sama dengan gx, di mana hx tidak boleh sama dengan 0. Hx sama dengan 1, hx sama dengan 0, dan hx sama dengan negatif 1. Untuk hx sama dengan 0, ada syarat lagi, fx lebih besar 0 dan gx lebih besar 0. Sedangkan untuk hx sama dengan negatif 1, maka fx dan gx keduanya harus genap atau ganjil. Rumus nomor 7, fungsi hx dipangkatkan fx sama dengan 1. Syarat penyelesaiannya ada 3, fx sama dengan 0, di mana hx tidak boleh sama dengan 0, kemudian hx sama dengan 1 dan negatif 1. Di mana untuk hx sama dengan negatif 1, fx-nya harus genap. Oke, mana yang akan kita pelajari dahulu? Kita akan belajar nomor 1 sampai dengan 4 dengan menggunakan contoh soal. Untuk 3 rumus berikutnya akan di video berikutnya lagi. Gitu ya. Mari kita lihat. Rumus nomor 1. Rumus nomor 1 kita peroleh apa? Oke, tadi A pangkat fx sama dengan A pangkat P, di mana penyelesaiannya adalah fx sama dengan P. Kita lihat contoh. Ini contohnya. Berarti, apakah bilangan pokok sudah sama seperti di rumus? Ini bilangan pokoknya adalah A. Oh, ini belum sama. Ini bilangan pokoknya 9, ini 1/27. Berarti kita harus membuat menjadi 3 pangkat. Ya, jadi langkah mengerjakannya. Diubah agar menjadi bentuk eksponen dulu. Kemudian, buat kedua ruas mempunyai bilangan pokok yang sama. Yang ketiga,
Coret bilangan pokok, selanjutnya selesaikan soal secara aljabar biasa. Ya, kita punya 9 itu adalah 3 pangkat 2. 27 3 pangkat 3. Maka di sini akan kita ubah dulu. Namun sebelumnya, 1/27 itu artinya pangkat negatif 1. Sedangkan akar itu artinya per 2. Kalau akar pangkat 3 artinya per 3. Ini ya. Kalau akar artinya seperti itu. Berarti kalau sudah kita bongkar, sekarang kita mulai mengganti 9. 9 itu 3 pangkat 2. 27 3 pangkat 3. Tinggal kita kalikan. Kalau pangkat seperti ini, kali ya sifatnya kemarin. Berarti ini tercoret menjadi 3 pangkat X dikurangi 1, yang di sini 3 pangkat negatif 3. Kita lihat bilangan pokok sama. Kalau bilangan pokok sama boleh kita coret? Boleh, untuk mempermudah pekerjaan kita. Sehingga hasilnya tinggal pangkatnya saja. X dikurangi 1 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 2. Ada syarat di sini? Tidak. Berarti yang kita peroleh ini merupakan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Ingat, penulisan HP harus menggunakan kurung kurawal. Berikutnya, contoh rumus nomor 2 dengan contohnya. Kita punya A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Berarti pangkatnya berupa fungsi. Penyelesaiannya apa? Oh, penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Ini penyelesaiannya. Dengan demikian, kalau kita lihat soal seperti ini, langkahnya apa? Sama seperti tadi, harus membuat bilangan pokok yang sama. Jadi langkah mengerjakannya, soal diubah agar membuat bentuk eksponen dulu, kemudian biar muncul bilangan pokok yang sama. Baru kita selesaikan. Coret bilangan pokok, kita selesaikan secara aljabar. Mari kita kerjakan. Akar berarti per. Berarti saya punya di sini 25 pangkat X dikurangi 1 per 2. Yang di sini 125 itu boleh dibuat menjadi 5 pangkat 3. 25, 5 pangkat 2. 2 dan 2 tercoret ini. Sehingga saya tinggal punya 5 pangkat X dikurangi 1, di sini 5 pangkat, ini saya kalikan 9X plus 12. Nah, bilangan pokok sudah sama, saya coret, tinggal pangkatnya. Penyelesaian secara aljabar biasa, diperoleh X-nya negatif 13 per 8. Dengan demikian, karena permintaannya adalah HP, himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya adalah ini. Rumus nomor 3. Saya punya A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Lihat, pangkatnya sama. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan 0. Kita lihat di sini. Nih, bagaimana langkahnya? Iya, masih sama. Ubah dalam bentuk eksponen. Buat supaya bilangan pokok sama, baru dikerjakan. Maka kita buat dulu. Ini apa ini? X dikurangi 5 per 2. Kalau ini juga X dikurangi 5 per 2. Ya, kalau bilangan pokok berbeda, pangkatnya sama, berarti artinya Fx sama dengan 0. Fx-nya itu apa? X dikurangi 5 per 2. Nah, bagaimana? Ini ada per. Bu, boleh kali ke kanan? Boleh. Bu, kedua ruas boleh dikalikan 2? Silahkan. Sehingga kita punya, kalau ini saya kalikan 2, diperoleh X dikurangi 5. Ini saya kalikan 2, diperoleh 0. Karena 0 kali 2 hasilnya 0. Jadi, X sama dengan 5. Diperoleh himpunan penyelesaiannya atau HP adalah X-nya apa? 5. Rumus nomor 4. Kita lihat bentuk rumus ini. Ada A pangkat Fx dikuadratkan. Berarti berbentuk persamaan kuadrat. Ini contohnya, saya ambil model seperti ini. Langkahnya bagaimana? Iya, langkah penyelesaiannya, ambil permisalan A pangkat Fx sama dengan P. Kemudian diperoleh persamaan kuadrat dalam P.
Kalau sudah berbentuk persamaan kuadrat, tinggal penyelesaian seperti biasa. Apakah di soal ini sudah terlihat mana yang bisa dimisalkan sebagai P? Belum. Kenapa? Karena kita belum membongkar. Apa yang perlu kita bongkar? Ini dia, 9 pangkat X. 9 itu 3 pangkat 2. Dan 3 pangkat X ditambah 1. 3 pangkat X ditambah 1 itu artinya apa? Iya, 3 pangkat X ditambah 1 itu artinya 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Sedangkan 9 tadi 3 pangkat 2. Sudah mulai terlihat? Hampir. Kenapa? Ini ada 3 pangkat X. Ini ada 3, ini X. Berarti bisa kita tuker menjadi 3 pangkat X pangkat 2. Dengan demikian 3 pangkat X kita misalkan sebagai P. Jadi persamaan kuadrat kita 6P dikurangi P kuadrat ditambah 27. Sekarang bentuknya kok P kuadratnya negatif ya Bu? Boleh dipercantik? Boleh, silahkan. Karena ini negatif, maka saya kalikan dengan negatif 1. Kedua ruas ya kalau mengalikan. Sehingga diperoleh P kuadrat dikurangi 6P dikurangi 27 sama dengan 0. Faktornya apa? Iya, saya punya P ditambah 3 dan P dikurangi 9. Jadi pembuat nolnya ada 2. P sama dengan negatif 3, P sama dengan 9. Oke, sudah selesaikah? Belum. Kenapa? Karena P tadi adalah 3 pangkat X. Jadi harus kita kembalikan ke bentuk X. Nah, untuk P sama dengan negatif 3. P-nya tadi 3 pangkat X. Dan untuk P sama dengan 9. Untuk negatif 3 ada enggak? 3 dipangkatkan sesuatu hasilnya negatif 3? Tidak ada. Kalau untuk P sama dengan 9, P-nya kita ganti 3 pangkat X? Ada. Kenapa? 9 itu 3 pangkat 2. Nah, berarti 3-nya saya coret, saya punya X sama dengan 2. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 2. Lagi, kita lihat bentuk kuadrat lagi, biar lebih terbiasa.